Hai, assalamualaikum. Jumpa kembali dengan Ibu Halisa. Di tayangan video kali ini kita akan mensosialisasikan program Roots. Jadi program Roots ini sebagai solusi perundungan ya, yang berpusat pada peran pelajar sebagai agen perubahan. Dan bagaimanakah pendekatan dari program Roots Indonesia ini? Komen ya teman-teman yang melaksanakan juga dari program Roots ini. Jadi ada peran pelajar di sekolah masing-masing sebagai agen perubahan. Agen perubahan ini bertugas untuk menyebarkan pesan dan perilaku baik di antara teman sebaya. Sebelum kita melanjutkan ke videonya, silakan di like, share, dan subscribe. Karena videonya lumayan panjang, maka mari kita saksikan kelanjutan videonya. Berdoa selesai. Akhirnya tak mudah hampir semuanya dapat ya. Apa pet kamu tawakan? Tahu lagi gimana? Tinggal sekelas itu aja loh Pak. Emang meledi sih. Ada yang belum? Oke sudah. Angkat tangan kalau yang belum. Belum. Nyarinya datang. Isi sesuai pertanyaan. Itu teman di kelas loh ya, teman di kelas. Sekali lagi teman di kelas ya. Teman di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Allah, hari ini kami berkumpul di sini dalam kondisi yang baik, sehat. Terima kasih ya Allah. Dan kami semua anak-anak SMA Negeri 1 Takisu menjadi anak yang soleh. Dan soleha untuk wanitanya. Itu juga sudah cukup ya anak-anak. Doa tadi itu lebih daripada cukup untuk menghantarkan kegiatan hari ini yang dikasih nama apa tuh? Sosialisasi Bintek Roots. Apa itu? Gasan siapa gerang sosialisasinya? Gasan kapseknya ya juga, gasan gurunya ya juga, siswanya ya juga. Nah, yang jadi masalah kita kada tahu itu root itu apa tuh. Ada kata bintek ya nak. Bintek itu kepanjangan dari bimbingan teknis. Apa gerang tuh Pak? Sejenis pelatihan, sejenis, kemarin saya nyebutnya apa tuh untuk guru tuh, tambah kompetensi, sejenis diklat, kayak orang belajar lah, persis kayak orang sekolah lagi gitu. Iya persis, ada penugasannya gitu. Iya. Terus ada kata sosialisasi. Sosial dari kata sosial. Apa tuh sosial? Orang banyak. Ini orang banyak gak nih? Ya. Sosialisasi berarti
rootnya ini akan disampaikan ke orang banyak, itu sosialisasi. Kemudian ada kata bintek, itu jenis pelatihan root. Nah sekarang rootnya ada tumbuhan batang stem, daunnya apa bahasa Inggrisnya? Ya itu bahasa Inggris Jawa ya. Bahasa Inggris Britishnya apa? Daun. Apa nak? Root itu akar. Root itu akar. Ya sudah gak jadi deh kalau gitu kita bahasa Inggris yang jelas. Ini diambil dari bahasa Inggris. Root ini. Root itu R-O-O-T, akar. Kalau ada S-nya ini, ujar Bu Paira, berarti akarnya Pak E banyak. Apa tuh? Bintek atau bintek itu bimbingan teknis perakaran ya. Apa tuh perakaran? Iya, nandur uwit. Akar itu letaknya di dasar ya loh nak. Dia menopang batang tidak? Kalau akarnya nggak kuat, batangnya roboh tidak? Batang menopang ranting, ranting menopang daun. Coba perhatikan. Nanti ada buah yang ada di ranting juga, berarti nempel di batang secara tidak langsung. Kalau akarnya nggak kuat, maka batangnya itu jadi mudah roboh. Berarti daunnya bang, daun kan hanya nempel, pasti jatuh. Buah cuma nempel, berarti akan jatuh. Jadi yang diperkuatnya apa sih? Akar. Nah, yang jadi masalah kenapa kok akar yang diperkuat? Ini apa sih? Anak-anak, ini makna simbolis. Apa tuh simbolis? Suatu perumpamaan yang menyamakan dengan sesuatu benda yang disamakan dengan konsep yang berbeda tapi diumpamakan sama. Saya ulangi kembali, akar tadi menyebabkan batang kuat, batang tumbuh, bisa muncul daun, bisa muncul bunga gitu. Nah, sekarang root yang dimaksud akar di sini ini apa sebetulnya? Yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang sifatnya itu mendasar benar. Apa itu? Satu, teologis. Apa itu teologis? Yang berhubungan dengan keagamaan itu dianggap sangat mendasar. Lalu hal-hal yang terhubung dengan nilai-nilai kemanusiaan itu juga dianggap sangat mendasar. Salah satu yang mendasar dari nilai kemanusiaan itu adalah terkait dengan perilaku anti kekerasan. Salah dua dari kemanusiaan yang mendasar itu adalah tentang kemerdekaan berpendapat. Salah tiga yang terkait dengan kemanusiaan yang mendasar lainnya adalah kebebasan untuk memerdekakan diri untuk sebuah bangsa. Hak dasar lain lagi adalah yang sesuai kemanusiaan adalah untuk berkembang menjadi individu sesuai kemauannya. Sesuai kemauannya, ya. Tiap-tiap tuh unik, bisa aja diarahkan tapi nggak bisa dikontrol penuh. Kenapa? Karena kalian sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki nilai kemanusiaan yang harus dihormati, nilai dan dasarnya. Saya ulangi, banyak sekali yang disebut dengan hal yang mendasar yang sifatnya manusia tadi. Salah satunya adalah terkait dengan perilaku tidak melakukan kekerasan. Bapak cerita dulu ya, Bapak di zaman Bapak sekolah yang namanya perilaku kekerasan itu jamak. Apa tuh jamak? Sesuatu yang dianggaplah lazim. Bukan hanya siswa dengan siswa, tapi juga guru terhadap siswa. Saya masih ingat berapa satu hari itu belar saya di kaki ini yang bentuknya itu rotan memanjang.
gara-gara tidak bisa menghafal kalian. Berapa orang guru saya yang seperti itu? Hampir semua. Tidak ada penggaris yang umurnya lebih dari 1 minggu, pasti patah. Penggaris kita lama ya, gak patah-patah. Di zaman dulu penggaris itu masing-masing guru pegang satu dan tidak ada yang berumur 1 minggu, pasti patah. Yang bisa bayangkan siapa kekerasan guru kepada siswanya, belum lagi kekerasan siswa kepada siswanya. Dan itu dulu bukan sesuatu yang patut ditangani, dianggap biasa saja. Hari ini Bapak Mendikbud kita, Bapak Nadiem Makarim itu melihat bahwa kesalahan bertahun-tahun itu dibiarkan dan akhirnya berujung hal-hal yang terjadi seperti sekarang, konflik sosial yang sulit dibendung. Apa itu? Senggolan sedikit sesama RT, tumpah di jalan, bawa batu, bawa pisau, ya. Anak-anak bunyinya seragam sekolah tapi sulit dikontrol oleh sekolahnya. Mereka turun ke jalan dengan motor yang ngeng-ngeng gitu, kemudian bawa, paling tidak di sekolah ini melaksanakan program yang dimaksud, yaitu ini program Brut. Kalau boleh saya kasih narasi deskripsi, program itu adalah program untuk mengurangi kekerasan baik di masyarakat maupun di unit-unit pendidikan. Saya ulangi, program untuk mengurangi sifat kekerasan di unit-unit pendidikan maupun di masyarakat. Tujuannya adalah membentuk kultur baru yang lebih memanusiakan manusia. Iya, memanusiakan manusia. Sebetulnya yang dikerjakan Mbak Sidit, ditempelin Sidit. Ikam yang salah, jadi saya nggak ngomong lagi, saya tahani aja. Tapi karena itu juga sih saya bisa kalian itu ya. Berapa dari kalian sampai hari ini perkalian 6 juga nggak hafal ya kan? Ya lah. 6 kali 11 berapa? Ah, itu ada yang cepat 6. Hasilnya ada, tapi akhirnya apa? Akhirnya anak yang sekolah ada 10, pulang 8, sisa 2 aja. Yang 2 itu salah satunya saya. Yang 8 hilang. Sekarang bang sekolah lebih adaptif terhadap terkait kekerasan ya, kurang banget. Tapi untuk Pak Waludin masih saya beri toleransi untuk bisa keras dengan dia, karena memang harus ada yang melakukannya seperti itu di sekolah. 1-2 harus ada yang tetap melakukannya dan terukur. Ya, karena terukur ini menyebabkan boleh aja sebetulnya kekerasan itu, tapi terukur. Yang ada boleh itu yang ada terukur. Ya. Coba ingat Rasulullah ngomongnya gitu aja. Yang non muslim minta maaf. Anak bila umur 7 tahun belum sholat disuruh apa? Disuruh pukul. Jadi kalau seusia pian kemudian saya paksa pakai kertas itu sangat manusiawi, masih memanusiakan manusia mas. Yang sholat dan mana yang tidak. Akhirnya nanti di akhir tahun bisa ada daftarnya. Si Joko itu dari 70 kali sholat hanya 80% ikut. Ada nanti. Ada nilainya. Makanya direkam terus. Balik sini. Program Brut ini kembali lagi tadi, ini tujuannya adalah mengurangi kekerasan. Nah, kekerasan itu kekerasan apa? Bisa dibedakan menjadi beberapa kekerasan itu. Sebelum saya lari ke sini, coba saya minta Bu ambilkan satu siswa perempuan di sebelah sana. Yang mana aja suruh berdiri, pian pilih aja. Paling ujung. Saya minta Mas, sini Mas. Ini siapa ini? Mas, sini. Oke, sini. Sini. Pilih aja Bu, satu aja Bu. Suruh berdiri.
Mas, siapa namanya? Rapi. Mas Rapi. Mas Rapi ini pernah lah cerita Bang tentang sebuah kondisi diri sendiri terkait dengan sesuatu yang tidak nyaman terkait dengan perkataan teman atau perbuatan teman. Gak usah disebut temannya ya. Jangan lihat teman. Pernah Pak. Ayo silakan. Apa? Dikucilkan. Silakan. Kayak apa tuh cerita aja. Gak usah. Dulu pas masih SMP rasanya. Iya terus kayak apa tuh? Diolok-olok Pak. Iya. Kayak apa mengolok-olok? Apa ya? Jelek. Enggak Pak. Utang. Apa lu dikasih sendiri? Dikasih Aduh Pak, pas masih zaman-zamannya main FF Pak. kayak apa tuh narasinya? HP-nya kentang gitu. Oh, gimana perasaanmu saat itu gambaran? Dulu kan masih bocah jadi ya masih baperan gitu Pak. Waktu baperan tuh kamu melempar batu atau batunya kamu sepak? Atau apa yang kamu lakukan tadi? Cuman diem senyum gitu Pak. Tapi senyum. Coba ya kan, perhatikan saya. Diam tapi senyum. Tapi di sini getir bener ya kalau. Ya, Mas. Iya Pak. Selain itu apa lagi yang pernah terjadi? Nah sekarang saya minta waktu di SMA Negeri 1 Takisung ini kamu sudah ada setahun setengah ya? Kelas berapa sekarang? Kelas 12. Hampir lulus. Kalau dia masih memikir itu sesuatu yang sebetulnya sudah dilupakan. Banyaknya Pak itu. Bisa juga. Enggak Pak, enggak. Oke, silakan. Oh, udah lupa, udah tak anggap bercanda aja itu. Sudah. Ada kata-kata dianggap bercanda aja. Ya, kita garis bawahi itu ya. Ada kata-kata dianggap bercanda aja. Orang yang sudah nyampe di titik seperti ini, dia adalah orang Bapak panggil Herman. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Kakak ke sana. Sini. Terima kasih ya. Coba kamu sapa teman. Halo teman-teman gitu. Halo teman-teman. Ya, minimal dia adalah contoh orang yang mampu bertahan terhadap situasi kekerasan. Silakan Mas Adi. Baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ada temannya ngasih gelaran idola. Tidak. Gak apa-apa sekarang gitu. Pernah nggak diolok-olok teman? Jawab dulu. Pernah tapi cuma bercanda aja. Pernah nggak? Udah dulu. Pernah nggak teman sengaja mukul bu? Pernah, tapi ya bercanda. Sudah dulu. Pernah nggak ada teman yang dalam artian apa ya? Secara fisik tadi ya dipukul, kemudian mengolok-olok. Pernah nggak teman yang mencoba? Pernah nggak teman yang mencoba untuk mengintimidasi dia? Enggak. Enggak ya? Masa sih? Ada. Nah, waktu kamu digelari pendek-pendek itu apa yang kamu rasakan? Biasa aja, Pak. Biasa aja. Kenapa kok biasa? Karena kenyataan. Kata kenyataan. Keren, ya. Kata kenyataan. Oke, nah. Kita tak ambil contoh orang yang dua-duanya adalah contoh orang yang tahan terhadap kekerasan, yang sudah punya solusinya sendiri untuk bertahan terhadap situasi yang disebut kekerasan. Waktu dia dapat kekerasan psikis,
berupa verbal. Misalnya tadi, ih pendek. Dia langsung berpada dalam kondisi itu dia langsung merespon lah nak waktu itu. Enggak, ada responnya tapi tidak respon yang frontal gitu ya. Ada senyum sedikit atau biasa aja? Senyum sedikit. Kemudian tapi yang jelas tidak langsung merespon ya. Lalu ngambil situasi yang terbaik dari kejadian itu. Apa itu? Dia melihat dirinya sendiri dulu, tidak melihat orang yang mengolok-olok tadi. Melihat dirinya sendiri, lalu ternyata olokannya itu sesuai. Karena disadarinya itu sesuai, lalu mudah aja dia menerima. Ya lo, nah Bapak adalah contoh orang juga yang dulu pernah diolok-olok. Gini olokannya, wih dasar tiang listrik gitu. Iya teman saya pendek-pendek. Selamat pagi Bu Halisa. Langsung berada di kampung, bukan di kota. Apa maksudnya Mas Herman kalau di kota lalu dia akan menyepak orang gitu kan? Gitu kan Mas? Kalau di kota ya pakai itu juga Pak. Kalau ya sesuaikan. Seperti ini, Mas tadi candaan ya Mas ya? Dan kita lanjutkan apa dampak dari adanya program Roots Indonesia ini. Program ini telah dijalankan di beberapa negara dan juga di Indonesia. Hingga hasil yang diperoleh dari program uji coba ini menunjukkan bahwa ada aksi perundungan sedikit berkurang. 1. Menolak segala bentuk kekerasan fisik. Fisik dan kekerasan seksual. Segala bentuk perundungan. Diskriminasi dan intoleransi. Menolak segala bentuk kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan seksual. 2. Menolak segala bentuk perundungan, diskriminasi, dan intoleransi. 3. Selalu bersikap sopan, santun, aktif, berprestasi, dan berpikir positif. Demikian pernyataan kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi. Semangat Apik. Terima kasih. Itu nanti kita napi lagi ya, kita anukan lagi. Itu dulu Pak ya. Oke, terima kasih. Sebelum saya bubarkan, terakhir Diperoleh data hingga 30% setelah program ini dilakukan. Akan komen ya teman-teman yang juga telah melaksanakan program ini. Apa dampak di sekolah teman-teman? Setelah kegiatan sosialisasi BIMTEK Roots ini berakhir, maka kita akan masuk untuk belajar di kelas masing-masing. Sebelumnya karena ini masih musim durian, jadi kita mau pesta durian dulu. Ini tipsnya ya, kalau kita banyak makan durian, kita harus juga banyak minum air putih. Dan kalau perlu, kita juga harus minum kopi. Nah, ini kita cek dulu ya, tensi. Demikian maka berakhirlah tayangan video Ibu Halisa kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.